selalu sehat, semangat, dan sukacita. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama Ibu Berta di kelas 2, pelajaran ke-12, Yesus Teladanku. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami hingga kami dapat belajar bersama. Tuhan berkatilah agar kami dapat meneladan Engkau dan menjadi anak yang baik di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat meneladan sikap Yesus yang peduli dan mengasihi orang yang menderita dan miskin. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali peristiwa Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyebutkan usaha-usaha untuk beriman kepada Tuhan. Anak-anak pasti sudah tahu kan tentang Tuhan Yesus yang baik dan juga yang pintar. Sejak kecil Tuhan Yesus itu sudah rajin berdoa, sudah membantu orang tua, rajin beribadah, kemudian mengajar para ahli Taurat di bait Allah, serta mengasihi sesamanya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita dari hal-hal yang kecil untuk dapat kita laksanakan. Kemudian setelah Tuhan Yesus dewasa, Tuhan Yesus juga memberikan kita teladan yang lebih besar lagi, di mana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat untuk banyak orang. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, kemudian memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi manusia, sehingga Tuhan Yesus memberikan teladan itu kepada kita supaya kita dapat membagikannya kepada sesama kita. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus dan pengikut-pengikutnya serta orang banyak berjalan meninggalkan kota Yeriko. Mereka melewati seorang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak Timeus. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berteriak katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, mereka berkata kepadanya, "Tenanglah, bangunlah, kau dipanggil Yesus." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. "Apa yang kau ingin aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat." "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga, Bartimeus orang yang buta itu dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus. Dari kisah Bartimeus yang disembuhkan oleh Yesus, kita tahu bahwa Bartimeus itu sudah buta sejak lama, kemudian dia ingin sembuh. Ketika Tuhan Yesus lewat, Bartimeus ingin menjadi sembuh. Nah, setelah Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Bartimeus kemudian mengikuti Yesus, menjadi muridnya. Disitulah iman Bartimeus tumbuh.
Anak-anak juga harus seperti itu. Ketika kita diberikan oleh sesuatu kepada orang lain, kita juga harus mengucapkan terima kasih dan kita harus memberikan yang terbaik bagi orang tersebut, seperti yang dilakukan Bartimius yang telah disembuhkan oleh Yesus. Selain itu juga, rasa percaya dan terima kasih Bartimius itu merupakan wujud dari imannya akan Tuhan. Anak-anak juga bisa melakukan hal seperti itu. Usaha-usaha untuk dapat menjadi lebih beriman lagi. Contohnya dengan berdoa, beribadah, membaca kitab suci, dan juga mengasihi sesama kita yang menderita. Anak-anakku yang terkasih, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini adalah Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup yang baik untuk kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memberikan teladan kepada orang lain. Sebagai anak-anak terang, kita harus berbuat baik, mau mengasihi sesama kita mau membantu sesama kita yang menderita, kemudian kita mau menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, Tuhan Yesus akan semakin menyayangi dan mengasihi kita. Sebagai tugas untuk kalian pada hari ini, silakan kalian menuliskan doa untuk orang yang sedang sakit. Dan nanti malam kalian doakan supaya melalui perantara kalian juga Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang kalian doakan. Pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mari kita akan akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dari awal hingga akhir pelajaran kami hari ini. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang dapat selalu meneladani Tuhan dan juga dapat mengasihi dan peduli kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.